hadirin dan hadirat sekalian. Salam tobat. Ya, saya yakin yang datang ke sini semua orang-orang yang ingin bertobat. Loh, tobat itu baik artinya. Tobat itu artinya tanda orang bahagia adalah tertawa. Marilah kita tertawa. Hadirin dan hadirat sekalian, saya berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada yang sedang kumat. Dan semoga semuanya sedang kuat dan tidak lemah syahwat. Udah lucu belum? Oke, nama saya Bambang. Bambang. Nama yang terlalu umum, pasaran. Malu sebetulnya saya punya nama Bambang. Tapi inilah pemberian orang tua, kita tidak bisa mengganti ya. Kalau tradisi orang Jawa, kalau anaknya sakit-sakitan diganti namanya. Tapi saya tetap, ya udah Bambang. Bambang Haryadi Sentosa. Nama pasaran. Saya dari lahir kasih nama Bambang sampai kelas 1 SMA tidak ada masalah. Masih bangga terhadap nama Bambang. Tetapi kelas 2 SMA mulailah huru-hara itu. Karena satu kelas ada 3 nama Bambang. Saya jadi nggak spesial lagi ya. Akhirnya diundi. Saya namanya jadi Ibeng. Yang lain Beng-Beng, satu lagi Bengki. Nah, diundi. Lumayan ada perbedaan. Karena yang berhak memakai nama Bambang hanya wali kelas saya, Pak Bambang. Jadi ada 4 Bambang di kelas. Sedih. Tapi meskipun gitu saya agak bangga karena pimpinan tertinggi negara ini adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Ya. Meskipun hari ini karena sering di demo dan sebagainya dia agak mau berganti nama. Dia mau katanya sudah ada dengar-dengar bocoran mau selamatan ganti nama menjadi Susilo Bimbang Yudhoyono. Ya, dia agak bimbang ya. Kapolri juga Bambang Hendarso Danuri, nggak ada masalah. Tapi dengan nama sejuta umat ini kayaknya apa ya? Nggak spesial gitu. Karena menurut data statistik BPS terakhir itu nama Bambang di Indonesia ada 1% dari jumlah penduduk Indonesia. Jadi kira-kira 2 juta lebih lah. Kalau dilihat di buku telepon jadi 2 juta nama Bambang. Jadi kalau tidak punya nama panggilan nggak asik. Tapi saya terhibur ya karena ada teman saya, nama-nama teman yang juga namanya cukup pasaran. Ada namanya yang Agus, Budi, Joko. Iya, itu nama-nama pasaran semua ya. Jadi jangan malu, jangan malu. Kita bisa mendirikan partai dengan nama orang yang sama. Bisa gitu ya. Jadi gitu. Ngasih nama anak itu benar-benar harus hati-hati. Karena nama itu adalah doa. Orang-orang, tapi banyak juga orang yang malu dengan namanya ya. Artis-artis yang mau udah ngetop atau proses ngetop pasti merubah namanya. Ya, Tukul Arwana itu kan sekarang, dulu namanya Tukul Rianto. Komeng namanya aslinya Alfian. Mat Solar baju nama aslinya Nasrullah. Tapi itu tidak separah mungkin ada yang tahu penyanyi jazz, penyanyi blues Indonesia, mungkin namanya agak kurang ini, karena namanya Shania. Katanya udah 5 tahun berguru ilmu jazz di Amerika, pulang ganti nama Shania. Nah pada suatu saat dia nyanyi, tiba-tiba ada teman-teman lamanya yang hadir di antara penonton. Oke, MC memperkenalkan. Kita sambut dengan meriah penyanyi jazz terkenal Sandia. Gitu. Tiba-tiba teman lamanya bilang, Tuti Gareta. Jadi nama aslinya Tuti Gareta. Aduh, kasihan amat. Gitu. Jadi si nama itu ya sesuai dengan kondisi lah gitu loh. Jangan dikaitkan nama dengan atau nama panggilan dikaitkan dengan fisik. Misalnya Gugun Gondrong. Dia sekarang udah gak gondrong. Gak berhak dong ngasih nama itu lagi kan. Ada juga mungkin Mamat Botak, Udin Gendut. Bisa jadi kurus. Bisa jadi rambutnya numbuh. Itu jangan. Kalau terkait fisik itu jangan. Apalagi saya pernah dengar ada orang namanya
wanita ya, seorang aktivis kalau nggak salah. Namanya Gadis Arifia. Umurnya udah 50 tahun. Namanya, kalau dia 70 tahun, namanya siapa? Gadis Arifia, kan pantes. Jadi janganlah nama itu sesuai karakter fisik. Ya, jadi bikin nama yang sesuai gitu ya. Mungkin agak-agak lebih bermakna gitu. Misalnya Agus Beriman, ya kan? Bersih, indah, nyaman gitu ya. Seperti Bogor ya, kayaknya seperti Bogor ya. Budi Berotak, ya kan? Berani, optimis dan takwa. Wah, begitu. Ada juga Joko Bertapa. Ya. Berani bertindak tanpa pamrih ya. Kayak gitu namanya. Jadi sekali lagi hati-hati kasih nama itu. Tapi yang paling parah dari semua itu adalah Melly Guslau. Masih nama anaknya coba, ada yang tahu pasti. Anak pertamanya Anakku Lelaki Hud. Itu nama apa tema? Yang bener aja dong. Anak kedua Pria Bernama Hud. Itu juga tema, ini pelajaran bahasa Indonesia pasti jelek nih sih. Melly, itu tema bukan judul. Saya yakin kalau dia konsisten, anak ketiga laki-laki juga Pejantan dipanggil Hud namanya. Itu tema itu. Itu, jadi hati-hatilah beri nama. Dulu ada teman saya juga SMA, anaknya pendiam, kuper lah segala macam, tapi namanya Linda Rame. Kenapa dari mananya? Ternyata ramenya itu dari tanggal lahirnya 1 Januari. Tapi yang lebih parah lagi, ini dulu office boy di tempat saya kerja dulu, orang Purwokerto, dari Puputsari, ngomongnya metok kayak dia. Katanya tren orang tua di sana memberi nama anaknya udah malu, nama-nama Ngatinem, Partini, Sukirno suka mikir porno ya. Jadi itu udah nggak layak lagi nama itu, katanya udah malu, orang tua di sana udah malu punya nama seperti itu. Akhirnya mereka karena terpengaruh oleh sinetron dan telenovela, akhirnya berubah jadi Claudia, Cynthia, Monica, Alfredo. Aduh, bayangkan Cynthia hidung pesek, kulit hitam, ngomong medok, nggak pas dong. Harusnya lebih pas gitu. Ya? Jadi hati-hati memberi nama kepada anak. Soal nama kita sudah bicara. Sekarang nama produk. Menurut survei dari Lembaga Konsumen Indonesia, bekerja sama dengan Rumah Sakit Polri Kramat Jati kalau nggak salah itu surveinya ya, mengatakan bahwa sampai saat ini produk yang paling laris dan dicari orang untuk bunuh diri itu adalah obat nyamuk Baygon. Itu survei. Kenapa? Saya pikir-pikir, saya cari alasannya kenapa ya. Kalau ada merek hit, nah itu paling sesuai namanya hit, dipukul atau memukul, paling pingsan. Targetnya mati kok, bunuh diri. Baygon tetap nomor 1. Terus ada lagi merek yang dari luar juga ya, merek dari luar. Mereknya Domestos Nomos. Susah juga, susah dihafal kan. Orang lagi mau bunuh diri panik, Domestos Nomos, nggak bisa. Baygon, apalagi sekarang udah keluar dengan wangi baru ya, orange. Katanya sebentar lagi strawberry, vanilla, coklat dan rasa lokal dia mau keluar dengan rasa rawon dan nasi uduk kayaknya. Itu lebih lokal ya, lebih lokal konten. Setelah saya analisa ya, ternyata memang karena namanya Baygon itu yang memang paling pas untuk bunuh diri. Baygon, bye and gone. Itu penjelasannya. Gitu. Terus juga itu nama produk, nama jalan sekarang. Nama jalan tuh nggak berkembang, nggak kreatif. Survei saya pernah baca ada nama jalan yang umum di Jakarta, Jabodetabek itu Madrasah, Kober, sama Swadaya. Ya, siapa yang beralamat di situ adalah orang-orang yang tidak kreatif. Ya, Madrasah, Kober, Swadaya itu nama-nama umum di Jabodetabek. Pindahlah. Gitu ya.
Memalukan itu. Apalagi namanya Cynthia dari Bobocari pindah, tambah parah. Jadi paling nama buah, bunga, hewan itu yang aman-aman. Ya, buah mangga 2, duren 3, pepaya 4. Enggak ya. Nama bunga ya anggrek, melati, yang rumahnya dekat kuburan tuh Jalan Kamboja. Agak serem gitu. Itu nama jalan. Nah, sekarang kita bicara nama pemukiman, ya. Ini pemukiman menunjukkan tingkat sosial ekonomi dari saudara-saudara sekalian. Kalau yang tinggal di Pondok Indah itu pasti agak meninggi gitu ya. Pondok Indah oke, Pondok Labu ya lumayan. Pondok Kopi ya cukup lah, iya. Tapi kalau ditanya di Ladil di mana? Pondok Rajek. Aduh. Serpong itu. Pondok Petir, serem amat. Aduh, gak enak gitu loh. Kalau di rumahnya di mana? Kebayoran Baru, asik. Menteng, asal menteng luar bukan menteng dalam. Kelapa Gading, masih oke gitu. Tapi kalau ditanya namanya siapa? Claudia, tinggal di mana? Di ujung aspal. Agak kurang lah. Apalagi kalau namanya di mana? Steven, tinggal di mana? Kampung Cerewet. Di Bekasi ada namanya Kampung Cerewet tuh. Luar biasa. Turun harga diri pasti seorang ya. Ada lagi yang paling parah, lumayan. Bagi yang tinggal di sekitar Depok ke sana, Sawangan, itu ada namanya Parung Bingung. Aduh. Namanya siapa kok Parung Bingung? Sedih. Jadi gitulah. Nama itu menunjukkan asal kita gitu ya. Jadi lebih baik daripada tinggal di Pondok Rajek, lebih baik pindah ke sekitar Kemang, masuk kos-kosan atau rumah petak, yang penting Kemang gitu ya. Itu. Dan juga saya yang juga agak prihatin itu zaman Orde Baru dan mungkin diteruskan oleh pejabat-pejabat sekarang ya. Jadi kalau ngasih istilah nama itu dihalus-haluskan, di bahasa Indonesia bilang eufemisme gitu ya, dihalus-haluskan. Misalnya kalau kelaparan itu rawan pangan. Ya kan? Kalau main pukul ringan tangan. Orang miskin prasejahtera. Kasian banget. Ada 1, 2, 3 lagi. Prasejahtera 1, prasejahtera 2, prasejahtera 3. Emangnya sekolahan? Miskin aja dibagi-bagi. Kurang ajar itu pejabat-pejabat itu ya. Ngasih istilah begitu. Apalagi coba yang lain misalnya. Kalau dia misalnya orang yang bodoh gitu, bisa kita sebut pracerdas ya, gitu ya. Yang pendek tadi dia ya pratinggi lah gitu ya. Artinya dia atau pro tinggi menuju tinggi gitu. Yang lebih parah adalah kalau orang pelit nih ya, memang gak enak pelit lo gitu. Anda kelihatannya pradermawan ya. Itu lebih asik gitu. Jadi sampai di sini dulu karena saya sudah kehabisan bahan. Bye-bye.